hari ini. Baik, untuk selanjutnya sebelum dimulai pelajaran, Bapak pengen memeriksa dulu kira-kira ada sampah tidak di tempat kalian. Dan periksa dulu kira-kira ada benda yang tidak mengenakan dan nyaman bisa dilihat dulu. Dan boleh dibersihkan dengan sampah supaya belajarnya bisa nyaman. Karena kebersihan itu sebagian daripada jadi sebagai orang yang beriman wajib kita jaga kebersihan. Kita silakan untuk bisa membersihkan tempatnya masing-masing termasuk sampah yang tadi ada. Itu kan diambil bagi ada sedikit lagi bisa diangkat. Nah, kalau tempatnya bersih kan nyaman ya. Jadi artinya kalau tempatnya nyaman, maka penjelasan sama Madinsa untuk bisa menerima pelajaran. Kalau tempatnya kotor, maka sulit. Biasanya sesuatu tempat yang kurang nyaman, maka pikiran itu juga sulit mengerti. Terima kasih untuk bisa membuang sampah di tempat yang sebenarnya, tidak membuang sampah tempat temannya. Jadi membuang sampah selalu di tempat yang aslinya, supaya Indonesia tetap bisa bersih. Oke, untuk tahap selanjutnya Bapak pengen periksa ke ini dulu. Boleh berdiri sebentar. Diperiksa ke rangkaiannya. Kalau sudah merasa rapi, boleh duduk lagi nanti duduk, boleh dirapikan dulu. Orang yang istimewa itu pastinya rapi. Dan orang yang berwibawa juga pastinya akan juga rapi. Kalau kalian ketangkep-tangkep, tempat kerja itu pasti akan memperlihatkan kerapihannya. Supaya apa? Dia berwibawa dengan kerapiannya. Oke, terima kasih kalau sudah rapi. Boleh kita kembali. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Tidak, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Alisa sama? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? Alisa sakit nih? Berarti kelompok 7 ya? Mudah-mudahan kita doakan Alisa bisa berkumpul kembali dan bisa sehat seperti biasanya. Tapi kalau misalkan 3 hari tidak masuk, maka 2 TM dan teman-teman yang lainnya sebaiknya kita tengok ada apa dan dukungan supaya bisa untuk sehat kembali dibutuhkan. Karena apa? Alisa adalah bagian dari keluarga kelas ini. Jadi kalau misalkan yang satu sakit, maka yang lain juga ikut merasakan. Jadi saling membantu, saling berbagi perasaan, saling membagi. Oke, anak-anak sekalian. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kan sudah kita bagi kelompok ya. Jadi artinya tugas yang sudah disampaikan dan sudah diberikan sudah dikerjakan semua. Sudah. Nah, kalau sudah, maka hari ini kita akan mulai tahap awal untuk diskusi tentang
materi apa? Kewajiban warga negara. Jadi artinya awalan materi yang sudah disampaikan kemarin sudah bisa dipahami dan juga kalian sudah diberikan tugas untuk mencari banyak informasi. Ya, mudah-mudahan informasi ini kita akan diskusikan semuanya dan kalian akan menemukan ilmu baru, metode baru dan juga kalian akan menemukan sangat baru tentang tidak hanya kasus-kasus atau juga tidak hanya tentang sesuatu yang melanggar atau juga sesuatu yang mengingkari tentang kewajiban, tapi kalian akan menemukan nanti mudah-mudahan dalam diskusi tersebut solusinya bagaimana dan juga penanggulangan mungkin pemerintah seperti apa, dan kita akan menemukan banyak hal di dalamnya. Apakah kalian sudah siap untuk bisa berdiskusi? Siap ya. Dan kalian bisa menikmati diskusi ini dengan rileks dan juga bisa menikmatinya. Kenapa? Kalau kalian bisa menikmatinya, maka insya Allah semua ilmu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa maka akan tersampaikan tidak hanya ke pikiran tapi juga ke hati kita. Baik, untuk tahap selanjutnya Bapak minta kita lakukan tahap awal untuk bisa membagi kelompok. Posisi kelompoknya silakan bagian untuk dibentuk dari sekarang. Dan Bapak minta nanti di depan di sini ditaruh ada kursi 4 saja. Nah, kalau kursi 4 berarti yang diambil dari depan dan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dilakukan dari sekarang. Posisinya cari yang nyaman, kira-kira yang posisi kamunya kalian cari senyaman mungkin. Bagaimana kelompoknya sudah dibentuk semua, sudah nyaman ya? Baik, untuk model diskusi kali ini kalian sudah menerima kartu. Yang pertama kartu yang berwarna kuning, coba Bapak lihat. Kartu yang berwarna kuning, coba lihat juga. Nah, kartu yang berwarna kuning ini adalah fungsinya untuk bertanya. Pada saat nanti ada kelompok yang maju presentasi, maka kalian tulis pertanyaannya dan silakan kalian berikan pertanyaan tersebut kepada kelompok yang sedang presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kartu yang kedua yaitu kartu warna ungu, coba lihat kartu warna ungu. Ini kartu untuk menjawab. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain atau peserta lain, maka jawabannya ditulis di kartu warna ungu. Bisa dipahami? Dan kartu ini nanti jawaban dan pertanyaannya ditempel di kertas yang sudah disediakan dan kelompok masing-masing, dan itu sebagai bahan bukti nanti hasil diskusi kita pada hari ini. Bisa dipahami bersama? Bisa. Oke, untuk maju yang pertama, boleh ambil ini. Kira-kira kelompok mana yang akan maju pertama? Silakan, boleh ambil. Yang sendiri aja ambil. Silakan dibuka. Silakan kepada kelompok berapa untuk maju dulu pastikan. Salah yang akan disajikan. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya Yanni sebagai moderator dan Irma sebagai pembaca materi, dan sebelahnya ada Sadi, ada Dina dan Dela. Siapa Irma? Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya 1. Supremasi hukum dan demokrasi ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang, dan menghindari tindak
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, diantaranya itu sekolah ataupun perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan khusus guru. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Mungkin sekian dan materi yang dapat disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sana ya, Kak. Sudah gitu. Menghindari tindak kekerasan Apa itu pengertian supremasi hukum dan mengapa supremasi hukum harus ditegakkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Leha. Supremasi hukum merupakan suatu cara menegakkan hukum dengan cara menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Cara yang mengapa supremasi hukum harus ditegakkan? Untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum yang sebesar-besarnya untuk memanfaatkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia yang bersendikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Diskusinya sudah bisa sampaikan banyak wawasan kalian. Ya, mudah-mudahan nanti untuk lanjutannya, mudah-mudahan kita lebih banyak lagi adalah berikutnya. Baik, untuk kali ini kita cukup dengan sekian. Masih sebelumnya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan untuk kalian. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Salam.